Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ke-26 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan nanti langsung kita akan ke bait yang ke-27. Baik, langsung saja. Wajzim bitaskinin. Nah, sebelumnya pada bait 25 kita sudah membicarakan tanda-tanda i'rab, yaitu untuk 3, yaitu untuk rafa', untuk nasab, dan juga untuk jar. Di bait 25 ingat, farfa' bidommin wansiban fathan wajur kasron. Nah, sekarang kita membicarakan yang jazam. Inilah langsung disebut wajzim bitaskinin, dan jazamkanlah dengan sukun. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazam. Kemudian selanjutnya wa ghairu. Ghairu di sini adalah mubtada. Terjemahannya adalah selain. Kemudian ghairu mudhaf, dan di depannya ma ini isim mausul ya, adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan karena dia isim mausul, tentu butuh silah mausul. Mana silah mausulnya? Silah mausulnya adalah dzukir. Dzukir ini fi'il madhi majhul, yang mana bentuk aslinya adalah dzukira. Inilah yang menjadi silah mausul. Kemudian adapun terjemahannya, ma tadi si mausul adalah apa yang, kemudian dzukira adalah telah disebutkan. Jadi dan selain apa yang telah disebutkan, lanjutannya yanubu. Nah, yanubu ini adalah khabar. Terjemahannya adalah dia ganti. Nah, jadi yang sebelumnya itu adalah rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, dan yang sekarang jazam dengan sukun. Ini adalah inti. Nah, kemudian wa ghairu madzukir, dan selain yang sudah disebutkan yang tadi 4 itu, yanubu, dia itu ganti. Nahwu, nahwu ini posisinya khobar ya, khobar dari mubtada mahdzub, takdirnya dzalika. Terjemahannya contoh. Contoh dari yang sudah dibilang, yaitu yanubu adalah ja'akhu bani namir. Nah, ja'akhu bani namir ini secara posisi dia ini satu posisi, yaitu dia mudhafun ilaih. Mudhafnya nahwu, ja'akhu bani namir adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi langsung satu kalimat itu ya. Maka ini nanti disebut biqasdil lafzi atau i'rab hikayah. Kemudian kalau mau kita terjemahkan ja'akhu bani namir ini, pertama ja artinya datang. Ini fi'il madhi ya, aslinya ja'a. Dia ini diringkas karena darurah syair. Kemudian selanjutnya akhu. Akhu di sini saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya Bani Namir. Nah, ini adalah contoh dari i'rab yanubu, i'rab niyabah, i'rab ganti. Perhatikan ada jaa, telah datang, akhu. Akhu di sini adalah fa'il, dibaca rafa', tanda rafa'nya bukan dhammah tetapi waw. Selanjutnya akhu mudhaf, bani adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dibaca jar, tanda jarnya di sini adalah ya karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, ini ya. Kalau yang rafa' tadi ini waw. Kemudian nunnya dibuang karena dia mudhaf. Di depannya namir, aslinya namirin adalah mudhafun ilaih lagi. Jadi contoh ini yaitu akhu, fa'il ya, tanda rafa'nya waw, kemudian bani
mudhafun ilaih tanda rafa'nya di sini ya, karena mulhaq jamak mudzakkar salim, maka kedua ini disebut i'rab niyabah atau ganti dari yang pokok. Kalau tadi yang pokok rafa itu tandanya adalah dhammah, maka di sini bisa waw. Kemudian tadi saya katakan bani adalah mulhaq jamak mudzakkar salim. Apa pula itu mulhaq jamak mudzakkar salim? Apa bedanya dengan jamak mudzakkar salim tanpa kata mulhaq? Ini saya kasih sekilas dulu ya, karena nanti akan ada pelajarannya juga yang detailnya, yaitu begini sekilasnya. Tidak semua isim bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Salah satu yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim adalah isim alam yang laki-laki tapi nggak pakai ta marbutoh. Contoh Zaidun. Zaidun ini bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Maka bisa kita katakan Zaiduna atau Zaidina. Artinya di sini beberapa orang Zaid. Nanti bentuk Zaiduna bisa kita pisah menjadi mufrad. Zaiduna ini kan setidaknya 3 orang Zaid ya. Bisa kita ubah jadi mufrad, misalnya Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Jadi 3 Zaidnya digabung menjadi Zaiduna. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Kalau mulhaq jamak mudzakkar salim, dia misalnya ishruna. Arti ishruna adalah 20. Bisa juga ishrina, 20 juga. Tapi coba pisahkan. Seperti kata Zaiduna menjadi Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Coba pisahkan. Bisa nggak dipisahkan itu ishruna? Apakah bisa kita pisahkan menjadi asyarah wa asyarah wa asyarah? Tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia memang bukan jamak mudzakkar salim. Dia hanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Diserupakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Nah, begitu juga lah pada bani ini. Dia diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Namun meskipun hanya diserupakan, tanda i'rabnya sama. Di sini mudhafun ilaih dibaca jar, tanda i'rab jarnya adalah ya, sama dengan jamak mudzakkar salim. Nanti ini akan ada lebih jelas dalam beberapa pertemuan ke depan. Baik, kita lanjut sekarang masuk ke bait 27. Pada bait 27 ini akan dijelaskan bagaimana tanda-tanda i'rab bagi i'rab pengganti tadi. Yaitu pertama warfa biwawin. Artinya dan rafa'kanlah dengan waw. Nah, itu pada contoh tadi sudah nampak ya, ja'akhu dirafa'kan dengan waw. Kemudian wansibanna bil alif, dan nasabkanlah dengan alif. Selanjutnya wajrur biyain, dan jarkanlah dengan ya. Apa yang dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya, itu adalah ma. Jadi ma di sini maf'ulun bih. Hanya saja di sini saya tambahkan penjelasannya. Maf'ulun bih ini adalah dalam keadaan dipersengketakan. Nanti masuk dia dalam kajian bab tanazzu'. Maksudnya dipersengketakan macam mana? Maksudnya begini, warfa ini kan fi'il amar. Dia menghendaki maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya ma. Kemudian wansibanna juga fi'il amar, menghendaki maf'ulun bih. Di sini maf'ulun bihnya juga ma. Selanjutnya wajrur juga fi'il amar yang menghendaki maf'ulun bih. Maka juga dia maf'ulun bihnya ma. Tiga-tiganya maf'ulun bihnya ma. Nah, ini masuk namanya tanazzu'. Nanti akan ada babnya sendiri. Untuk sekarang ketahui sekilas dulu. Kemudian terjemahan ma adalah apa yang. Apa yang apa? Belum jelas ini. Nah, itulah dia isim mausul, memang sesuatu yang belum jelas dengan dirinya sendiri, butuh silah mausul. Ini pelajaran kita yang sebelumnya ya, bahwa isim mausul disebut isim mabni karena dia mirip dengan huruf, yaitu dalam hal butuh selainnya.
Isim mausul butuh terhadap silah mausul. Kemudian minal asma adalah jar majrur, terjemahannya dari isim-isim. Kemudian jar majrur ini muta'alliqnya ke depan, ke asif. Selanjutnya asif sendiri adalah fi'il mudhari. Dia ini menjadi silah mausul. Silah mausul dari isim mausul yang ma tadi. Adapun terjemahan asif adalah akan aku sebutkan. Jadi kalau kita terjemahkan dari awal, rafa'kanlah dengan waw dan nasofkanlah dengan alif, kemudian jarkanlah dengan ya, apa yang akan aku sebutkan dari isim-isim berikut. Nah, berikutnya adalah pada bait ke-28. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa hanya ada rafa, nasab, dan jar, tidak ada jazam? Karena ini sedang cerita isim. Ingat pelajaran sebelumnya bahwasannya isim tidak ada jazam. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Sebenarnya tanpa pun menunggu bait yang selanjutnya, di sini sudah nampak ya, ketika dikatakan rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya, di sini sudah nampak bahwasanya yang akan diceritakan ini adalah al asmaus sittah, isim-isim yang 6. Ada abun, akhun, hamun, hanun, famun, dan dzu. Ini sudah nampak ya, dikarenakan hanya asmaus sittah inilah yang begini, yaitu yang dirofakkan dengan waw, dinasobkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Kalau yang lain tidak. Misalnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dirofakkan dengan waw, dijarkan dengan ya, dinasobkan dengan ya juga, tidak dengan alif. Isim mustanna misalnya, isim mustanna dirofakkannya dengan alif, tidak dengan waw. Jadi yang memiliki tiga-tiga ini hanyalah asmaus sittah, yaitu tadi abun, akhun, hamun, hanun, famun, dan dzu. Kemudian mungkin ada yang heran ya, kenapa selama ini yang dipelajari asmaul khamsah seperti misalnya di kitab Matan Jurumiyah, kok di sini asmaus sittah? Jawabannya karena ada tambahan hanun. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh salah satu dari sini, yaitu abun ya. Abun ini ketika dalam posisi rafa, maka tanda rafa'nya adalah dengan waw. Contohnya Ja'a Abu Zaidin. Nah, itu waw yang saya kasih warna merah adalah tanda rafa'nya. Kemudian saat nasab, dia alif sebagai tandanya. Contohnya Ra'aitu Aba Zaidin. Nah, itu alif yang saya kasih tanda merah juga tanda nasabnya. Selanjutnya jar, contohnya marartu bi abi Zaidin. Nah, di situ ada ya yang saya kasih juga warna merah adalah tanda jarnya. Selanjutnya muncul pertanyaan. Kalau di situ abu dibaca rofa, tanda rofanya dengan waw. Kemudian pada aba dibaca nasab, tanda nasabnya alif. Kemudian pada abi dibaca jar, tanda jarnya ya. Lalu kapan bentuknya abun seperti ini? Nah, ini abun ya. Kapan? Kan nampak contohnya abu, abah, abi. Kapan dengan abun? Nah, ini nanti pelajarannya tentang i'rab asmaus sittah ini. Dia ini bisa di i'rab itmam, bisa di i'rab nakis. Di i'rab nakis maksudnya seperti itu, abun. Nah, gitu ya, nggak ada wawnya. Di i'rab itmam contohnya seperti yang sudah kita buat tadi, Ja'a Abu Zaidin, ra'aitu Aba Zaidin, marartu bi Abi Zaidin. Itu namanya di i'rab itmam. Kemudian kapan di i'rab itmam? Kapan di i'rab nakis? Maka jawabannya itu nanti kita pelajari dalam beberapa pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan saat ini sampai sini dulu. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA. Grup Telegram kita hanya untuk materi. Baik, sekian. Wallahu a'lam.